Berikutnya orasi budaya akan disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Haryo Noto Negoro selaku pengageng Krido dan prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Monggo Kanjeng Noto. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam pamuji rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta Sivitas Akademika ISI Surakarta. Mohon maaf ini Bapak, jadi saya ngungkuri. Yang saya banggakan, panitia peringatan Hari Tari Sedunia yang sudah bekerja berbulan-bulan dan kemungkinan di 24 jam terakhir ini tidak sempat tidur. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu apresiasi untuk semua panitia. Yang saya cintai para pendukung acara Hari Tari Sedunia, khususnya teman-teman yang sudah menari 24 jam dan baru saja selesai pagi hari ini. Luar biasa, kita kasih apresiasi dan apresiasi saya yang setinggi-tingginya. Teman-teman sekalian, saya bukanlah seorang penari. Saya tidak berani menyebut diri saya sebagai penari. Tapi saya suka menari. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan ini betul-betul berdasarkan pengalaman diri saya pribadi. Ya. Saya ini mendapat kesempatan untuk menari ini sangat jarang. Tahun lalu saya cuma dikasih kesempatan menari sekali. Ya. Jarang sekali saya dapat kesempatannya. Yang ngasih kesempatan tuh biasanya ya Kanjeng Suryo ini. Nah ini Pak Supriyanto. Kalaupun dapat kesempatan, saya itu cuman diperkenankan tampil kalau ada wayang orang, itu khusus untuk jajaran kahyangan. Jadi hanya tampil di depan adegan pertama dan di belakang adegan terakhir. Jadi kalau Keraton Jogja menyelenggarakan wayang orang 4 hari 4 malam gitu ya, atau 4 malam berturut-turut gitu ya. Saya hanya tampil di malam pertama, adegan pertama, dan malam keempat, adegan terakhir. Buka sama nutup, koyo kendang ya, ada ininya. Tapi setiap kesempatan itu buat saya menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Mungkin sudah berbeda dengan teman-teman di sini yang hampir kesehariannya menari. Buat saya yang menarinya itu belum tentu setahun sekali, ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama, itu adalah kesempatan saya untuk meningkatkan kemampuan saya pribadi, khususnya yang pertama itu adalah masalah ketubuhan. Mungkin teman-teman di sini sering berbicara masalah tubuh dan ketubuhan. Bagi saya yang sudah berusia lebih dari separuh abad ini, ketubuhan ini menjadi setiap tahunnya ini menjadi masalah yang besar. Ya. Karena kalau di tari gaya Yogyakarta, buat saya, dari duduk silo ke jengkeng itu sudah perjuangan. Nanti dari jengkeng ke berdiri itu sudah perjuangan yang lebih besar lagi. Nanti seterusnya saya harus mendak, ya. Saya harus mendak, kemudian mendak itu kemudian saya disuruh untuk apa ya, junjung, tekuk, ngejojor, wah ini sudah 8 hitungan itu setiap hitungannya buat saya adalah perjuangan. Ya. Jadi disinilah saya merasakan di mana pada saat
saya bisa mengatasi tantangan-tantangan tubuh, ya, untuk bisa menjalankan gerakan-gerakan tari ini secara maksimal. Buat saya, disitulah saya mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri. Tapi sebetulnya dalam menari kita tidak berhenti di situ saja. Terutama bagi kami yang ada di Jogja, ya, yang memiliki filosofi tari yang sangat mengutamakan hal yang lebih dalam, gitu ya. Yang namanya ketubuhan dalam sebuah tari itu pasti sesuatu hal yang penting dan kita sering kali membicarakan. Kalau nggak salah tadi pagi pun ada yang berbicara diskusi masalah tubuh. Tapi lebih daripada itu, pada saat menari saya merasakan bagaimana kita dituntut untuk selalu fokus. Pikiran kita ini tidak berjalan kemana-mana, khusus hanya menjalankan tarian itu saja. Kenapa? Karena kalau sudah berjalan kemana-mana pasti ada kejadian. Dan ini saya mengalami, gitu ya. Menari, berpikir kemana-mana, untungnya pas lagi gladi, bukan pas lagi pentas. Ya. Berpikir kemana-mana, tiba-tiba hilang gerakan tarinya, kemudian bingung. Kalau bingung, kalau orang Jawa yang nunggu gong, begitu gong langsung dawahke gong gitu. Tapi di tengah-tengah itu sempat hilang. Turun dari panggung, ditanya sama teman-teman abdi dalam, kalau mau kayak nopo kanjeng? Gitu. Ya saya cuma bisa jawab, ngancing bro gitu. Karena itu kejadian. Jadi ini adalah sesuatu hal yang mungkin pada zaman dahulu tidak terlalu sulit. Ya, fokus itu tidak terlalu sulit. Tapi di zaman sekarang, di era disrupsi sekarang ini, fokus itu adalah sebuah kemewahan. Kenapa saya bilang kemewahan? Karena rentang perhatian kita di zaman disrupsi ini sangat pendek. Coba lihat teman-teman di sini, saya baru ngomong mungkin sekitar 5-6 menit, gitu kan. Mungkin 30-40% sudah beralih ke HP-nya masing-masing. Kenapa? Karena rentang perhatian kita itu sekarang sangat pendek. Sangat pendek. Kalau kita buka sosial media gitu, ngelihat suatu tampilan, 1, 2, 3, 4, 5 swipe ganti, 5 detik ganti, paling banter itu 10 detik gitu ganti. Jadi rentang perhatian kita itu sangat tinggi. Ya. Sementara pada saat kita menari, kita dituntut untuk menyelesaikan sebuah tarian mungkin 20 menit, 10-20 menit itu di situ kita dituntut untuk terus fokus, tidak mengalihkan perhatian kita ke hal yang lain. Oleh karena itu, saya rasa bagi saya menari ini adalah pengalaman yang istimewa karena salah satunya adalah kita mengendalikan pikiran kita supaya tidak kemana-mana dan kita mengendalikan pikiran kita untuk mengendalikan tubuh. Dimana kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan perasaan bagaimana kita ini memiliki kendali terhadap diri kita, kendali yang mutlak. Kemudian yang terakhir yang saya juga rasakan itu adalah masalah olah rasa. Di mana pada saat menari itu, kalau kita sudah lepas dari masalah ketubuhan, kita sudah lepas dari masalah fokus, terkadang ada momen di mana kita masuk ke momen di mana kita tidak lagi berpikir. Kondisi sekeliling kita ini sudah tidak lagi mengganggu, yang ada hanya kita dengan diri kita sendiri, dan badan kita ini bergerak seolah-olah ada energi atau daya yang menggerakkan badan kita. Ini menurut saya sangat sulit dicapai pada saat kita menari. Tidak setiap kali kita menari kita bisa mencapai keadaan ini. Tapi teman-teman semua di sini yang penari pasti pernah merasakan keadaan seperti ini.
Keadaan inilah yang menurut saya harus kita coba untuk pertahankan. Karena disitulah bagi saya dan mungkin bagi teman-teman juga, disitulah kita menemukan apa yang namanya situasi kita ini berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan alam sekitar, dan berdamai dengan hidup. Ini adalah suatu momen yang menurut saya luar biasa dan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang penari. Ya. Atau mungkin kalau ada yang suka meditasi atau apa mungkin bisa juga mencapai momen itu, tapi bagi seorang penari hal ini adalah sangat mungkin. Nah, teman-teman sekalian, dulu saya seringkali menyampaikan bahwa dunia ini selalu penuh dengan perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh. Pada saat Perang Dunia Kedua misalnya, berbagai negara berebut pengaruh, berebut kekuasaan melalui kekuatan militer. Setelah itu bergeser, perebutan kekuasaan dilakukan dengan alat ideologi politis. Kita mungkin kalau di sini yang adik-adik ini tidak sempat mengalami, tapi saya sempat mengalami apa yang namanya Perang Dingin. Nah, kalau yang sudah seusia dengan saya masih ingat itu bagaimana suasana Perang Dingin di dunia. Tapi kemudian itu beralih lagi, perebutan kekuasaan dilakukan melalui kekuatan ekonomi. Bagaimana negara-negara yang memiliki ekonomi lebih kuat itu berusaha mempengaruhi atau mengambil berebut pengaruh dengan kekuatan ekonominya. Setelah itu ada satu momen, mungkin sekitar 1 dekade terakhir atau 2 dekade terakhir, di mana perebutan pengaruh di dunia ini dilakukan melalui kekuatan budaya. Teman-teman mungkin tahu, kalau yang generasi muda ini sempat tahu Jepang keluar dengan J-pop-nya yang kemudian mendunia. Bukan cuma J-pop, ada anime juga. Di sini ada yang wibu enggak? Mungkin ada beberapa yang wibu ya. Kemudian Korea juga keluar dengan K-pop-nya yang mendunia juga. K-pop dan drakor. Ya. Kalau drakor saya yakin ini pasti banyak yang di sini. Bukan cuma adik-adik aja, tapi ibu-ibu juga banyak yang ikut mirsani drakor-drakor itu. Ya. Kemudian Mandarin, Cina juga keluar dengan M-pop-nya, ya. Dan mereka punya apa yang namanya Donghua ya, itu saingannya anime versi Cina. Gitu. Disitulah mereka mengeluarkan pengaruh-pengaruhnya itu dengan kebudayaan, berebut pengaruh itu dengan kebudayaan. Tapi sayangnya momen ini sekarang sudah berakhir. Tidak terlalu lama, berapa waktu yang lalu kita mengalami di mana dunia menghadapi perang dagang. Tarif dinaikkan lagi gitu ya. Jadi kita sudah kembali dari momen kebudayaan, kita kembali ke ekonomi. Gitu. Yang saya takutkan, kita akan ini adalah siklus ya, kita kembali ke ekonomi lagi, kemudian kita kembali ke ideologi politis lagi, kemudian kita akan kembali lagi ke militer. Disitulah akan terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar bagaimana sekarang dunia ini katanya diambang Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu, dan panitia, acara-acara seperti ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita menari, pada saat kita olah tubuh, pada saat kita olah rasa, itu kita akan selalu terbiasa untuk mencari yang namanya harmoni. Karena kita harus harmonis, harus selaras dengan gending, selaras dengan musik, gitu. Kita akan menjauhkan diri dari yang namanya pertentangan. Gitu. Jadi menurut saya, kalau kita memang ingin ya mempengaruhi perkembangan dunia ini supaya menjadi dunia yang lebih baik, pesan saya ya, teruslah
menari. Yang terakhir dari saya teman-teman, Solo Menari Hari Tari Dunia, ya, Solo Menari 24 jam, ini sudah berjalan berapa tahun, Jeh? 19 tahun, mau memasuki tahun ke-20 nanti tahun depan ya. Menurut saya begini, ini bagus sekali ya. Tapi kita harus mulai memikirkan bagaimana ke depannya ini tidak hanya dilakukan di Solo. Karena ini kan ibaratnya kan kita kayak orang dakwah gitu ya. Tentang kedamaian, tentang hak keselarasan. Gitu. Kalau saya boleh pesen sama teman-teman isi dan panitia gitu, bagaimana caranya kita menularkan ini supaya ini betul-betul masif dan diselenggarakan di berbagai tempat. Teman-teman dari Jogja mungkin tidak mau mengakui, tapi sebenarnya mereka itu terinspirasi dari Hari Tari Dunia, Solo Menari. Sudah 3 tahun terakhir ini mereka menyelenggarakan apa yang dinamakan beri tajuk Jogja Joget. Gitu ya. Nah, ekspektasi saya gitu ya, isi Surakarta sebagai institusi pencetus ini, gitu, dan teman-teman yang ada di sini mungkin bisa memikirkan bagaimana tidak hanya ada Jogja Joget, ya, tapi mungkin nggak tahu Klaten, Bekso, ya kan, Ponorogo ngereok gitu. Di hari yang sama selama pada saat momen Hari Tari Dunia. Gitu. Diharapkan dengan begini kita betul-betul terutama untuk generasi muda begitu ya, betul-betul terlatih untuk mengolah tubuhnya, mengolah pikirannya, mengolah rasanya sehingga besok kalau mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, mereka adalah pemimpin yang selalu mencari keselarasan, harmonis, dan kedamaian. Itu saja pesan dari saya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.